Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Ibu Guru. Nah, nama saya Farida Yusriani Nurjati, bisa dipanggil Bu Farida. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi, jadi kita belajar online ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu teks negosiasi? Jadi teks negosiasi itu merupakan teks yang berisi tentang kesepakatan dan perjanjian antara dua orang agar sama-sama diuntungkan. Jadi teks negosiasi ini biasanya terjadi di pasar. Pada saat kita akan membeli sesuatu, pastikan kita akan bernego dengan sang penjual. Nah, itu bisa termasuk dalam teks negosiasi. Jadi, lebih singkatnya atau lebih rincinya, teks negosiasi itu merupakan teks yang berisi tentang suatu proses tawar-menawar untuk suatu kepentingan seseorang. Nah, tadi kan sudah mempelajari tentang pengertian dari teks negosiasi. Selanjutnya, yaitu tujuan dari teks negosiasi. Apa sih tujuan dari teks negosiasi? Untuk memahami tujuan dari teks negosiasi, kalian bisa lihat di slide berikut ini. Tujuan dari teks negosiasi yang pertama yaitu memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, tujuan kedua, mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga, yaitu mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Dan untuk mengetahui ciri-ciri dari teks negosiasi, kalian bisa melihat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi ada 5. Yang pertama, ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kemudian, untuk ciri yang kedua, merupakan sarana penyelesaian masalah. Yang ketiga, menitik beratkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Untuk ciri yang keempat, merupakan media penghasil kesepakatan. Dan untuk yang terakhir, mengarah pada tujuan praktis, yaitu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Teks negosiasi tidak hanya memiliki tujuan dan ciri-ciri. Nah, teks negosiasi memiliki jenis-jenis. Yang pertama, teks negosiasi jenis tuturan langsung, dan yang kedua, teks negosiasi jenis tuturan tidak langsung. Apa sih yang membedakan keduanya? Pembedanya yaitu pada teks negosiasi langsung itu yang pertama ada teks negosiasi pemecah konflik. Jadi teks negosiasi pemecah konflik ini biasanya digunakan untuk memecahkan suatu konflik atau permasalahan untuk mendapatkan kesepakatan dan menghasilkan kesepakatan, dan ini tuh bersifat umum. Teks negosiasi yang tuturan langsung juga ada yang kedua. Yang pertama tadi ada untuk kesepakatan. Nah, untuk yang kedua ini ada untuk kerjasama. Nah, kerjasama di sini biasanya digunakan untuk membuat kerjasama antar perusahaan. Nah, teks negosiasi kerjasama ini biasanya menggunakan surat permohonan kerja. Biasanya teks kerjasama pada perusahaan atau kerjasama ini digunakan untuk permohonan kerjasama dari bank satu dengan bank yang lain, yang bersifat untuk mendapatkan kepentingan bersama. Nah, untuk teks negosiasi tuturan langsung yang ketiga ini merupakan teks negosiasi antar penjual dan pembeli. Yang seperti yang telah dijelaskan pada di awal, biasanya teks negosiasi ini terjadi di pasar. Nah, teks negosiasi antar penjual dan pembeli biasanya itu digunakan untuk mendapatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang ada di pasar. Nah, pada teks negosiasi ini biasanya bersifat umum.
Nah, tadi kan sudah belajar tentang teks negosiasi tuturan langsung. Yang kedua, ada teks negosiasi tuturan tidak langsung. Biasanya teks negosiasi tuturan tidak langsung ini digunakan pada surat menyurat. Untuk surat menyurat ini biasanya digunakan menggunakan teknik surat menyurat. Biasanya pihak pertama mengajukan surat pengajuan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menjawab persetujuan dari pihak pertama. Jadi di teks negosiasi ini terdapat suatu persetujuan antara pihak satu dengan pihak yang kedua. Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau kalian sudah paham, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.